Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok E1 ini mempresentasikan tentang manajemen pemeliharaan dan rekayasa. Mata kuliah perawatan fasilitas dan peralatan pelabuhan. Dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Tri Mulyono MT, kami dari program studi D3 Transportasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. PowerPoint ini disusun oleh teman-teman saya dan saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri atas nama Desi Rokiani dengan NIM 1511520004. Kemudian yang kedua ada teman saya atas nama Muhammad Radika Prakoso dengan NIM 1511520010. Selanjutnya ada teman saya atas nama Putriani dengan NIM 1511520012. Teman saya atas nama Anggi Akbar Maulana dengan NIM 1511520020. Dan terakhir ada teman saya atas nama Nadifa Ubaida Edina dengan NIM 1511520025. Bab 17, pemeliharaan produktif total. Pengenalan TPM. Menurut Nakajima 1988, Wakil Ketua Japan Institute of Plant Maintenance (CPM) adalah kombinasi dari pemeliharaan preventif Amerika dan konsep Jepang tentang manajemen kualitas total dan keterlibatan total karyawan. TPM adalah metodologi yang berasal dari Jepang untuk mendukung sistem lean manufacturing-nya. TPM adalah strategi manufaktur terbukti yang telah berhasil digunakan secara global untuk mencapai tujuan organisasi kompetensi inti dalam lingkungan yang kompetitif. Metodologi implementasi TPM memberi organisasi panduan untuk mengubah secara mendasar lantai toko mereka dengan mengintegrasi budaya, proses, dan teknologi. Kemudian, total produktif maintenance CPM sesuai dengan namanya terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu total, yang mengartikan mempertimbangkan setiap aspek dan melibatkan semua orang dari atas ke bawah. Kemudian, produktif, yaitu penekanan pada upaya untuk melakukan saat produksi berjalan dan meminimalkan masalah untuk produksi. Kemudian ada maintenance, yaitu pemeliharaan peralatan secara mandiri oleh produksi operator dalam kondisi baik perbaikan, bersihkan, lumasi, dan terima menghabiskan waktu yang diperlukan untuk itu. Kemudian, pada tahun 1971, Japan Institute of Plant Maintenance atau JPM mendefinisikan TPM, yaitu Nakajima 1988 dan Heston 2006, dengan fokus utama pada sektor produksi seperti yang pertama, TPM bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi peralatan, yaitu efisiensi keseluruhan peningkatan. Kemudian yang kedua ada TPM bertujuan untuk membangun sistem total PM yang direncanakan untuk seluruh kehidupan peralatan. Yang ketiga, TPM beroperasi di semua sektor yang terkait dengan peralatan, termasuk bidang perencanaan, penggunaan, dan pemeliharaan. Yang keempat, TPM didasarkan pada partisipasi semua anggota, dari manajemen puncak hingga anggota staf garis depan. Dan yang terakhir ada TPM melaksanakan PM melalui manajemen motivasi, yaitu kelompok kecil kegiatan. Kemudian, namun ketika TPM melampaui Departemen Produksi untuk diterapkan di seluruh organisasi, definisi TPM kemudian dimodifikasi sebagai CIROS menurut CIROS 1996.
Yang pertama, TPM bertujuan untuk menciptakan sistem perusahaan yang memaksimalkan efisiensi sistem produksi, yaitu overall efficient improvement. Yang kedua ada TPM menetapkan mekanisme untuk mencegah terjadinya semua kerugian di lini depan dan berfokus pada produk akhir, termasuk sistem untuk mewujudkan zero incident, zero event, dan zero violence di seluruh siklus hidup sistem produksi. Yang ketiga ada TPM diterapkan di semua sektor termasuk produksi, pengembangan, dan departemen administrasi. Yang keempat, TPM didasarkan pada partisipasi semua anggota, mulai dari atas manajemen untuk karyawan garis depan, dan yang terakhir ada TPM mencapai 0 kerugian melalui kegiatan kelompok kecil yang tumpang tindih. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Anggi. Untuk Anggi, saya persilakan. Evolusi menuju TPM. Fungsi pemeliharaan telah mengalami perubahan signifikan dalam 3 terakhir puluhan tahun. Manajemen peralatan telah melewati banyak fase. Next. Kemajuan dari konsep pemeliharaan selama bertahun-tahun, seperti di bawah ini. 1. Pemeliharaan kerusakan. 2. Pemeliharaan preventif. 3. Pemeliharaan prediktif. 4. Pemeliharaan korektif. 5. Pemeliharaan pencegahan. 6. Pemeliharaan yang berpusat pada kendala. 7. Pemeliharaan produktif. 8. Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi. 9. Pemeliharaan produktif total. Next. Kebutuhan TPM. Kebutuhan manufaktur modern yang berubah dengan cepat dan global yang terus meningkatkan persaingan telah menekankan perlunya pemeriksaan ulang terhadap peran perbaikan manajemen pemeliharaan menuju peningkatan daya saing organisasi. Next. Aspek-aspek berikut memerlukan perlunya penerapan TPM di skenario manufaktur kontemporer. 1. Untuk menjadikan kelas dunia. 2. Kebutuhan untuk berubah dan tetap kompetitif. 3. Perlu memonitor secara kritis dan mengatur walk-in proses atau WIP. 4. Mencapai tujuan fleksibilitas manufaktur yang ditingkatkan. 5. Meningkatkan budaya kerja dan pola pikir organisasi. 6. Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. 7. Memanfaatkan peluang pengurangan biaya yang signifikan. 8. Meminimalkan investasi dalam teknologi baru. 9. Memastikan kualitas produksi dan kuantitas produksi yang sesuai di lingkungan manufaktur JIT. 10. Menyadari kendala persyaratan fleksibilitas terpenting dari organisasi. 11. Mengatur tingkat persediaan dan waktu tunggu produksi. 12. Mengoptimalkan biaya siklus hidup. 13. Meniadakan masalah yang dihadapi organisasi. 14. Menghindari masalah yang dihadapi oleh organisasi. 15. Memastikan pengguna sumber daya manusia yang lebih efektif. 16. Untuk melikuidasi tugas yang belum terpecahkan. 17. Untuk membuat pekerjaan yang lebih sederhana dan lebih aman. 18. Bekerja lebih cerdas dan tidak lebih keras. Next. Elemen dasar TPM. Elemen strategis TPM termasuk tim lintas fungsi untuk menghilangkan hambatan waktu kerja alat berat, program pemeliharaan preventif yang ketat, peningkatan efisiensi manajemen operasi pemeliharaan, pelatihan pemeliharaan peralatan ke level rendah, dan sistem informasi untuk mendukung pengembangan peralatan impor dengan biaya rendah, kendala yang lebih tinggi. Next. Implementasi TPM membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai manfaat OEE yang ditingkatkan melalui pelatihan, dukungan manajemen, dan kerja tim. Gambar di samping menunjukkan kerangka implementasi TPM dan menggambarkan alat
yang digunakan dalam program implementasi TPM dengan potensi manfaat yang diperoleh dan target yang dicari. Next. Inisiatif TPM seperti yang disarankan oleh Japan Institute of Plant Maintenance di PM melibatkan rencana implementasi 8 pilar yang menghasilkan peningkatan substansial dalam produktivitas tenaga kerja melalui pemeliharaan yang terkontrol, pengurangan biaya pemeliharaan, dan pengurangan waktu penyiapan dan waktu henti. Prinsip-prinsip dasar TPM sering disebut pilar atau elemen TPM. Seluruh bangunan TPM dibangun dan berdirikan di atas 8 pilar. Next akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Radika. Okay, next. Nah, pada gambar itu yaitu menunjukkan tentang inisiatif pemeliharaan dan peningkatan organisasi yang terkait dengan masing-masing pilar dari TPM. Okay, next. Peta jalan pelaksanaan TPM. Lieke dan Ackersten pada tahun 2000 memiliki disarankan itu TPM adalah sebuah sangat tersusun pendekatan dan hati-hati. Perencanaan dan persiapan yang matang adalah kunci sukses seluruh organisasi penerapan dari TPM dan jadi adalah senior manajemen memahami dan keyakinan di dalam itu konsep. Satu dari itu paling penting elemen dari itu TPM penerapan proses itu adalah sebuah konsisten metodologi untuk perbaikan terus-menerus. Telah ada banyak pendekatan yang disarankan oleh praktisi dan peneliti yang berbeda untuk mengimplementasikan TPM di dalam berbeda organisasi. Memiliki bervariasi kerja, lingkungan, dan organisasi untuk tujuan mengumpulkan strategis manufaktur kompetensi. Okay, next. Nakajima juga telah menguraikan metodologi TPM 12 langkah yang melibatkan 4 fase. 12 langkah ini mendukung kegiatan perkembangan dasar yang merupakan persyaratan minimal untuk mengembangkan TPM. Berbagai langkah yang terlibat dalam implementasi TPM, metodologi telah digambarkan dalam tabel. Naguib 1993 telah mengusulkan peta jalan 5 fase untuk implementasi TPM yang meliputi program penyadaran untuk mendapatkan komitmen manajemen dan mendukung restrukturisasi organisasi manufaktur untuk mengintegrasikan pemeliharaan dalam modul produksi. Peta perencanaan untuk mencakup kegiatan TPM yang terkait dengan peralatan efektivitas, pemeliharaan, pengelolaan sistem, dan tempat kerja lingkungan perangkat tambahan. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, sebuah proses implementasi berdasarkan tim lintas fungsi, multi keterampilan, mandiri, dan penilaian proses ke menutup lingkaran itu menerapkan proses dan mendefinisikan arah untuk continue perbaikan. Okay, next. Lain disederhanakan, Barat mendekati melibatkan 5 pilar model diajukan oleh Steinbecher dan Steinbecher 1993. TPM menerapkan proses pada itu paling tinggi tingkat memerlukan
sosialisasi, implementasi, dan pelembagaan. Dalam model ini, pelatihan dan pendidikan adalah elemen integral dari semua pilar lain daripada pilar yang terdiri sendiri, seperti yang digambarkan dalam itu Nakajima model. Persik 1996 memiliki ditekankan 7 unik luas elemen dan 4 utama tema di dalam setiap TPM penerapan program. TPM penerapan program termasuk pelatihan, desentralisasi, pemeliharaan, pencegahan, dan multi keterampilan. Sedangkan elemen luas meliputi strategi aset, pemberdayaan sumber, perencanaan dan penjadwalan, sistem dan prosedur, pengukuran, tim, dan proses perbaikan berkelanjutan. Oke, next. Metodologi TPM yang ideal. Metodologi TPM ideal atau ITPMM untuk organisasi manufaktur telah dikategorikan ke dalam 3 fase, yaitu next. Tahap pengenalan atau tahap 1. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan kelancaran. Oke, akan dibacakan. Sorry. Akan dibacakan oleh rekan saya, Nadifa. Tahap pengenalan atau tahap 1 merupakan untuk memastikan kelancaran implementasi TPM di organisasi manufaktur, seperti 1. Komitmen manajemen puncak, 2. Mengelola transformasi budaya organisasi yang sukses, 3. Pemberdayaan karyawan, 4. Perbaikan berkelanjutan dan kaizen, 5. Pelatihan dan multi keterampilan untuk TPM, 6. Menanamkan budaya kerja sama tim, 7. Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi, dan terakhir 8. Tempat kerja visual. Oke, next. Selanjutnya ada tahap pengenalan atau disebut tahap 2 yang merupakan untuk memastikan kelancaran implementasi TPM di organisasi manufaktur seperti 1. Inisiatif pemeliharaan otonom, 2. Inisiatif peningkatan terfokus, 3. Inisiatif pemeliharaan yang direncanakan, 4. Inisiatif pemeliharaan berkualitas, 5. Inisiatif TPM kantor, 6. Inisiatif keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, 7. Inisiatif manajemen pengembangan, 8. Inisiatif manajemen alat, 9. Inisiatif tolok ukur pemeliharaan. Next. Selanjutnya ada tahap standarisasi atau disebut tahap 3, merupakan inisiatif TPM yang perlu distabilkan dan dikejar secara holistik selama jangka waktu yang wajar untuk menuai potensi sebenarnya dari implementasi TPM. Organisasi manufaktur harus terus mengeksplorasi dan meningkatkan berbagai tema TPM sedang diupayakan seperti 1. Menyebarkan KPI indikator kinerja utama untuk penilaian kinerja manufaktur, 2. Menerapkan praktik manufaktur lean, 3. Mempertahankan inisiatif TPM. Next. Hambatan dalam pelaksanaan TPM, yaitu berbagai rintangan yang menghalangi pencarian organisasi untuk mencapai keunggulan melalui inisiatif TPM telah diklasifikasikan sebagai organisasi, budaya, hambatan perilaku, teknologi, operasional, keuangan, dan departemen. Menurut Ahuja dan Khamba tahun 2008b. Next. Selanjutnya ada beberapa hambatan dalam mempengaruhi pelaksanaan TPM. Yang pertama, hambatan organisasi yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi TPM di organisasi, yang kedua ada hambatan budaya, yang ketiga ada hambatan perilaku, yang keempat ada hambatan teknologi, yang kelima ada hambatan operasional, dan yang keenam hambatan finansial. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Putriani. Iya, baik. Terima kasih, Nadifa. Selanjutnya itu, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa ada banyak faktor yang dapat berkontribusi pada kegagalan organisasi untuk menerapkan TPM dengan sukses dan menuai hasil yang sebenarnya potensi TPM. Implementasi TPM membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai manfaat dari peningkatan efektivitas peralatan. Next. Faktor keberhasilan penerapan TPM yang efektif, ada kebutuhan mendesak untuk membangun dan secara holistik mengadopsi faktor-faktor pendukung utama dan faktor keberhasilan dalam organisasi untuk memastikan keberhasilan TPM program implementasi dengan memanfaatkan partisipan total seluruh karyawan dalam organisasi. Next. Pemicu utama dan faktor keberhasilan untuk implementasi yang sukses TPM telah diklasifikasikan menjadi 6 kategori. Yang pertama itu ada kontribusi manajemen puncak, yang kedua ada transformasi budaya, yang ketiga ada keterlibatan relawan, yang keempat ada kebijakan pemeliharaan tradisional dan proaktif, yang kelima ada pelatihan dan pendidikan, yang terakhir keenam ada pencegahan pemeliharaan dan sistem produksi terfokus perbaikan. Next. Oleh karena itu, organisasi perlu menerima dalam semangat yang sebenarnya bahwa TPM diimplementasikan dengan benar pertama kali. Bahkan jika itu memakan waktu sedikit lebih lama, organisasi harus menyadari bahwa jalan pintas dan jadwal yang tidak realistis serta merencanaan yang terlalu agresif dapat mengakibatkan kegagalan, restart, dan kehilangan motivasi untuk menerapkan PM secara dari yang lama. Periode waktu. Next. Ringkasan. Implementasi TPM holistik dapat mengarah pada pembentukan strategi proaktif, praktik pemelihara dalam organisasi untuk menghindari sistem masa depan dan kerugian terkait peralatan dan penyusun organisasi menuju pengembangan kemampuan untuk daya saing yang berkelanjutan. TPM telah terbukti menjadi sarana untuk melengkapi upaya perbaikan terpadu yang menangani peralatan dan terkait lainnya masalah yang mempengaruhi kinerja sistem manufaktur. Dibutuhkannya perencanaan yang tepat dan TPM yang berfokus rencana implementasi dibantu secara memadai oleh manajemen puncak melalui pengambilan perbaikan budaya organisasi selama periode waktu cukup lama. Untuk mewujudkan meningkatkan kinerja manufaktur yang signifikan dari TPM holistik program implementasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk sukses pelaksanaan program TPM dalam organisasi menjadi wajib bagi manajer manufaktur untuk memahami fungsi dan interaksi dari berbagai aspek TPM, sehingga konsep tersebut dapat memenuhi potensinya yang sebenarnya.
Next. Terima kasih atas presentasi kami. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Bagi teman-teman yang masih belum atau kurang memahami atas apa yang telah dipresentasikan, bisa langsung ditanyakan saja ya. Aku mau nanya dong, Des. Ya, boleh. Siapa? Dari kelompok berapa? Ya, Sania dari kelompok 5C. Pertanyaannya, tadi kan ada yang tentang hambatan perilaku yang mempengaruhi keberhasilan implementasi TPM di organisasi. Kira-kira itu meliputi apa aja ya? Terima kasih. Oke, untuk Sania, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Ya, Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi selain Sania? Ada Des. Siapa? Alfi dari kelompok 2C. Oke. Mengapa harus ada tahap pengenalan? Oke, Alfi. Terima kasih. Ditampung dulu ya, teman-teman pertanyaannya. Yang lainnya ada mau ditanya lagi nggak? Ya, ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup, Des. Cukup ya? Oke. Untuk pertanyaan dari Sania, akan dijawab oleh Putriani. Untuk Putriani, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk Putriani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sania. Yang pertama, ada menolak dari karyawan untuk beradaptasi dengan manajemen yang proaktif dan inovatif konsep. Yang kedua, ada kesulitan sesekali untuk berhasil sebagai tim lintas fungsi. Yang ketiga, ada kurangnya motivasi karyawan untuk berkontribusi secara efektif terhadap upaya pengembangan dan keberlanjutan organisasi. Yang keempat, ada orientasi dan loyalitas berfungsi. Yang kelima, ada upaya yang tidak memadai menuju multi keterampilan dan pembauran keterampilan berkala para karyawan. Yang keenam, ada kurangnya kemauan sebagian operator untuk mempelajari lebih lanjut mengenai berfungsinya sistem produksi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada penolakan untuk menerima perubahan karena ketidakamanan pekerjaan dan ketakutan akan kehilangan. Itu jawaban untuk soal nomor 1 yang diberikan oleh Sania. Terima kasih. Oke, makasih ya. Ya, apakah dari Sania ada yang ingin ditanyakan lagi atau bagaimana? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Sania atas pertanyaannya dan terima kasih untuk Putriani telah menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Anggi. Itu saudara Anggi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Desi, terima kasih. Saya Anggi Akbar ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Langkah pertama untuk memastikan kelancaran implementasi TPM di organisasi manufaktur. Maka dari itu, inisiatif fase adanya pengenalan dapat membuat mengatasi kekhawatiran karyawan terhadap
implementasi TPM, menyelaraskan karyawan dengan tujuan organisasi, dan memastikan pengembangan peta jalan yang efektif untuk implementasi TPM, sehingga menciptakan lingkungan yang menguntungkan dalam organisasi. Itu untuk jawaban soal nomor 2. Terima kasih. Ya, untuk Saudara Alfi, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Cukup, Des. Baik. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan juga dari jawaban yang telah saya jawab, yaitu Putreni dan Anggi? Baik, kalau tidak ada, sebenarnya terima kasih juga atas Saudara Anggi telah menjawab pertanyaan dari Alfi. Dan mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila teman-teman ada yang masih bingung juga atau ingin bertanya melalui chat personal itu bisa hubungi saya atau teman-teman saya. Dan mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know it always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song.